Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih dalam suasana Idul Fitri. Izinkan saya untuk menyampaikan selamat Idul Fitri di bulan Syawal ini. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kita tetap diberi kesehatan, kesuksesan, dan bisa dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi mahasiswa yang telah mengirim PPT satu hari sebelum hari presentasi, yaitu pertama nanti Irsa Epia Tanjung, kemudian Mutia Yosiani, dan terakhir Wanda Oksa Prilia. Masing-masing presentasi waktunya hanya 5-10 menit yang berkaitan dengan tema-tema tentang sejarah Indonesia masa kolonial. Supaya tidak membuang waktu, maka saya akan mempersilahkan kepada mahasiswa yang mau presentasi. Silakan Irsa Epy Tanjung, mulai dari sekarang waktu Anda 5-10 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di pagi yang cerah ceria ini. Perkenalkan, nama saya Safatia Yusrina Tanjung dengan NIM 1900894. Pada hari ini akan membawakan presentasi yang berjudul Kolonialisme di Sumatera Utara, yang berfokus di sekitar tahun 1869, yang membahas mengenai kisah perbudakan di perkebunan Sumatera. Untuk materi pembahasannya, kita pertama akan membahas tentang latar belakangnya, lalu monumen perbudakan, kemudian gejolak perlawanan, dan yang terakhir adalah warisan buruk perbudakan. Sebelumnya untuk metode penelitian, pada penelitian ini saya memanfaatkan metode library research atau yang disebut dengan kajian pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Selanjutnya, latar belakang permasalahan. Latar belakang dari masalah pembahasan ini berfokus pada perkembangan ekonomi yang terjadi di Sumatera Utara. Nah, sebelumnya mari kita bahas sekilas mengenai tokoh yang bernama Jacob Nieuwenhuis. Nieuwenhuis itu merupakan orang pertama yang membuka perkebunan di Sumatera Utara. Ia datang ke Delhi di tahun 1863 untuk menetap di Delhi sebagai pengusaha dan menjadi peletak dasar budidaya tembakau yang kemudian membuat Delhi mendapatkan julukan Dollar Land di Eropa. Hal ini sesuai dengan kondisi yang sudah terjadi di saat itu, di mana kebijakan tanam paksa sudah dihapuskan dan digantikan menjadi sistem ekonomi liberal untuk perusahaan swasta. Dan ini selaras dengan kebijakan yang dipakai oleh kebijakan Kesultanan Delhi, yaitu Sultan Mahmud al-Rashid Perkasa Alam, yang dimana ia berminat untuk mengembangkan tanah Delhi, sehingga dia tuh memberikan konsesi tanah kepada Nieuwenhuis dan menyuruhnya untuk menanam perkebunan atau menanam tembakau. Tetapi ada masalah yang dihadapi, yaitu adalah kurangnya tenaga kerja. Sebelumnya saya jelaskan dulu letak atau lokasi dari awal tempat ekspor impornya. Yang pertama itu ada kota Belawan. Itu adalah daerah pelabuhan di mana hingga sekarang itu menjadi tempat masuknya antar masuk ekspor impor yang ada di Sumatera Utara. Nah, di sekitar kota itu terdapat kota kecil yang bernama Labuhan.
Nah, dari kota tersebut yang nantinya itu menjadi awal ekspor tenaga kerja, untuk perkebunan yang dibangun oleh Nenhus. Kemudian, perkebunannya itu semakin besar, terus mengimpor, tenaga kerja asing. Tetapi dari daerah ini juga yang kemudian menjadi tempat stasiun penyeberangan ekspor impor tanaman perkebunan ke Eropa. Selanjutnya adalah monumen perbudakan. Nah, di Medan itu terkenal sebagai kota perdagangan. Kemudian di awal abad ke-20 itu pernah mendirikan 2 monumen yang memperingati kejayaan pedagang Buddha. Di tahun 1915, didirikan Monumen Air Mancur yang di depan kantor pos Medan. Ini didirikan untuk memperingati Jacob Nienhuys sebagai perintis perkebunan Delhi. Kemudian di tahun 1928, didirikan patung Jacob Theodor Kremer yang didirikan di depan gedung Rumah Sakit Militer Putri Hijau sekarang, atau dulu itu adalah kantor Asosiasi Perkebunan Delhi. Di bawahnya itu ditulis, ada Kremer 1847 hingga 1923, pendiri perkebunan tembakau Delhi, pendiri perusahaan kereta api di Delhi, pejuang yang tak kenal lelah, untuk kepentingan negara perkebunan ini. Nah, sebelumnya di slide sebelumnya saya sudah menyinggung monumen patung Jacob Theodor Kremer. Nah, sekilas mengenai tokoh tersebut, ia merupakan kepala administrasi pengganti dari Nienhuys karena Nienhuys itu terkenal sangat rasis. Salah satu contohnya itu dituliskan di koran Sumatera Post bahwa dia pernah dituduh mencambuk 7 kali kuli Cina hingga mati. Sehingga Kesultanan Delhi kemudian menurunkannya dari jabatan dan menggantikan posisinya dengan Kremer di tahun 1863. Nah, Kremer sendiri itu memiliki kebijakan yang nantinya akan semakin menekan kesejahteraan para buruh, dan membuat terjadinya monopoli perdagangan. Ia membuat, ordinasi atau peraturan kuli yang disahkan, oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1880. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa para pengusaha kebun melakukan kontrak langsung ke sang kuli untuk bekerja penuh di kebun selama 3 tahun. Nah, para pekerja dikontrak 3 tahun, untuk membayar hutang transportasi mereka ke tanah Delhi sebelumnya. Selanjutnya gejolak perlawanan. Tentu saja kan di setiap, kita menerima tekanan itu, kita pasti akan memberontak. Begitu juga dengan para buruh dan masyarakat yang terkena dampak dari monopoli ataupun kebijakan yang diberikan oleh Hindia Belanda. Perlawanan yang terjadi di Sumatera Utara itu terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama itu periode tahun 1850 hingga 1905 yang merupakan perlawanan yang bersifat sosial budaya. Contoh perlawanannya itu lebih ke ranah ekonomi seperti perlawanan di Nias dan perlawanan terhadap Belanda di pantai barat Sumatera Utara. Yang kedua itu periode tahun 1907 hingga 1945 yang sudah mulai bersifat politik. Contohnya itu adalah peperangan setelah Perang Sisingamaraja seperti Perang Hatopan Kristen Batak dan perlawanan pergerakan nasional di Sumatera Utara. Selanjutnya adalah warisan buruk perbudakan di perkebunan Sumatera. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, kasus perbudakan itu kan sudah dilupakan baik di Belanda maupun di Indonesia sendiri. Tetapi masih ada kayak beberapa sistem yang mesti digunakan seperti sistem administrasi, sistem asisten kebun, sistem kerani, mandor, dan buruh. Walaupun sang buruh ini kemudian itu tidak terikat dalam kontrak, tetapi yang tidak berubah adalah upah buruh yang masih minimum hingga saat ini. Selanjutnya ini adalah daftar pustaka dari penelitian yang saya gunakan. Baik, sekian pematerian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Irsa
Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan dengar presentasi dari Mutia Yosiani. Mutia, sama waktu Anda 5 sampai 10 menit. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Yosiani. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan pembahasan mengenai gerakan Ratu Adil, upaya menentang kolonialisme di Jawa. Metode yang saya gunakan adalah studi pustaka, di mana saya melakukan pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber yang terkandung dalam buku, jurnal, dan dari internet sebagai acuan atau referensi mengenai teori-teori terkait. Pendahuluan, di Jawa abad 19 hingga ke-20 itu dipenuhi dengan pergolakan para petani yang mendamba datangnya Ratu Adil yang akan membebaskan mereka dari penindasan sistem kolonial. Nah, jauh sebelum Jepang memasuki Indonesia atau Nusantara ini, sebenarnya telah beredar ramalan Joyoboyo mengenai masa depan Indonesia yang akan dipimpin oleh seorang Ratu Adil yang akan membawa tanah air menuju kemakmuran. Nah, konsep Ratu Adil sebagai The Sociology of Hope merupakan mitos yang sangat populer di perdesaan pada masa lampau. Dari ramalan ini, ditafsirkan bahwa Jawa akan terbebas dari penjajahan bangsa asing melalui keterlibatan seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil itu. Nah, lalu muncullah orang-orang yang menganggap dirinya ataupun dianggap oleh khalayak luas sebagai seorang Ratu Adil yang memimpin gerakan-gerakan menciptakan tatanan baru lebih baik gitu menuju keemasan. Jika kita berbicara tentang Ratu Adil, itu sebenarnya sangat kompleks dan panjang. Bahkan gerakan ini telah ada dari sebelum masa kolonialisme hingga setelah kolonialisme. Bahkan hingga sekarang pun sosoknya itu masih dipertanyakan, banyak perdebatan. Maka dari itu, kali ini saya akan lebih banyak membahas gerakan Ratu Adil pada masa kolonialisme yang lebih bersifat kepribumian atau nativisme. Nah, gerakan-gerakan sosial kepribumian ini menginginkan kembalinya keadaan prajajahan yang berjaya. Kepribumian juga menambahkan suatu unsur politik yang kuat terhadap kepercayaan Ratu Adil dan cenderung merubah gerakan Ratu Adil tradisional ke arah revolusioner politik dengan mengasosiasikan abad keemasan melalui pengusiran penguasa jajahan dan sekutu-sekutunya. Gejala-gejala nativisme ini baru muncul pada saat penjajahan sebagai suatu reaksi terhadap kekuasaan asing kulit putih. Selanjutnya, keadaan sosiokultural di Jawa pada abad 19 hingga ke-20. Di Jawa sendiri, masyarakat desa itu sangat memegang teguh adat istiadat dan kepercayaan tradisional, termasuk kepercayaan Ratu Adil tersebut. Nah, namun setelah masa kolonialisme, khususnya selama abad ke-19, kan administrasi pemerintahan jajahan itu disesuaikan dengan paham-paham pemerintahan barat. Jadi, masuk administrasi baru, konsep-konsep hak milik baru, peranan sosial baru, dan sumber status sosial baru. Hal ini tuh melemahkan ikatan-ikatan tata tertib tradisional dan menimbulkan pergeseran dari warisan tradisional ke pola-pola rasional yang legal. Muncul juga sekularisme yang jelas-jelas ini bertentangan dengan keyakinan masyarakat desa kala itu, serta adanya aturan-aturan hukum yang membatasi fungsi bupati. Para priai atau bupati ini menjadi kaki tangan Belanda, sedangkan para pemimpin keagamaan atau elit-elit keagamaan tradisional tetap berpegang teguh terhadap tradisi Jawa dan menentang penetrisi Barat, sehingga menimbulkan ketegangan antara kedua pihak tersebut. Gerakan Ratu Adil di masa kolonial, saat perubahan besar-besaran berlangsung pada sistem politik Belanda tersebut, mulai muncul gerakan-gerakan sosial tradisional sebagai jawaban atas permasalahan tersebut. Gerakan-gerakan ini menuntut penghapusan pajak secara umum dan redistribusi tanah yang adil dan baik untuk ditanami. Tidak lupa dengan memanfaatkan rangkaian tradisi-tradisi gerakan Ratu Adil sebagai titik tolak ideologi dari perlawanan mereka. Ini ada
gerakan Ratu Adil, contoh gerakan Ratu Adil yang saya ambil. Pertama ada pemberontakan Kasan Mukmin. Ini terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, dipimpin oleh Kiai Kasan Mukmin pada tahun 1903. Kasan Mukmin ini mengaku telah menerima wahyu dan akan menjadi pemimpin gerakan yang disebutnya sebagai Perang Jihad melawan pemerintahan Belanda. Nah, gerakan ini dilatar belakangi atas kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap penguasa serta penarikan pajak yang terlalu mahal menurut para petani. Gerakan ini berhasil digagalkan oleh pihak kolonial Belanda. Lalu Kasan Mukmin pun tewas ditembak pihak Belanda. Contoh lain yang saya ambil adalah gerakan Darmojojo. Gerakan ini diilhami oleh keinginan Darmojojo untuk memproklamasikan dirinya sebagai Ratu Adil. Darmojojo sendiri ialah seorang petani kaya dari Desa Bendungan, Kabupaten Brebek, Keresidenan Kediri. Ia dan para pengikutnya ini bertekad mengupayakan kebebasan rakyat dari kemiskinan. Gerakan ini sebenarnya tidak sampai menggoyahkan sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan ataupun kedudukan pemerintahan kolonial. Namun di satu sisi menunjukkan gitu adanya suatu aspirasi dan manifestasi dari kelompok masyarakat yang menginginkan kebebasan. Nah, sebenarnya masih banyak pembahasan mengenai gerakan Ratu Adil ini ya, yang mungkin nanti akan saya jelaskan lebih detail di dalam makalah. Jadi kesimpulannya, pemberontakan agraria merupakan suatu protes terhadap keadaan hidup yang berlangsung di perdesaan. Protes ini menyatakan dirinya dalam radikalisme Ratu Adil. Gerakan Ratu Adil pada masa kolonialisme lebih condong ke arah agresif dan dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat damai. Kepercayaan Ratu Adil juga menjadi salah satu faktor besar yang mempengaruhi terjadinya pemberontakan. Kepercayaan ini telah berakar sejak lama dan dimanfaatkan oleh kontra elit bagi agitasi dan pemberontakan menentang para penguasa pemegang kekuasaan yang mapan. Gerakan-gerakan Ratu Adil di Jawa merupakan suatu gejala perdesaan yang tumbuh subur. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mutia. Dan terakhir kita akan mendengarkan presentasi dari Wanda Oksa Prilia. Wanda, sama waktunya 5-10 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Apa udah muncul, Pak? Oke, silakan. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang sebagai bukti perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Materi pembahasan yang pertama ada Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, yang kedua sejarah pembangunan benteng, ketiga pertempuran rakyat terhadap Belanda, keempat Benteng Ujung Pandang setelah Perjanjian Bungaya, dan yang terakhir benteng disebut sebagai bukti perlawanan. Metode penelitian yang saya gunakan, penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang. Benteng Fort Rotterdam, nama asli benteng ini adalah Benteng Ujung Pandang. Sebelum menjadi nama Fort Rotterdam, benteng ini disebut Benteng Ujung Pandang karena dahulu terletak di sebuah ujung yang banyak pohon pandang. Dalam bahasa daerah Makassar, pandang berarti pohon pandan yang daunnya dapat dianyam menjadi tikar. Biasa juga orang Goa Makassar menyebut benteng ini dengan sebutan Benteng Panyua, yang merupakan markas pasukan Katak Kerajaan Goa. Jika dilihat dari ketinggian seperti gambar di samping, benteng ujung pandang ini berbentuk seperti seekor penyu yang hendak merangkak turun ke lautan. Dari segi bentuknya sangat jelas filosofi Kerajaan Goa, bahwa penyu dapat hidup di daratan maupun di laut, begitupun dengan Kerajaan Goa. Benteng ini terletak di Jalan Ujung Pandang nomor 1, Kelurahan Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejarah pembangunan benteng.
Benteng Ujung Pandang adalah sebuah benteng di antara sekian banyak benteng yang merupakan mata rantai pertahanan yang kokoh dan kuat pada zaman kejayaan Kerajaan Goa. Zaman kejayaan Kerajaan Goa, kerajaan yang besar dan luas ini merasa sangat perlu untuk memperkuat pertahanannya dengan membangun benteng-benteng yang kuat. Yang terbesar dan yang terkuat di antara benteng-benteng Kerajaan Goa itu adalah benteng Somba Oku yang dikawal oleh banyak benteng pertahanan yang seolah-olah bertebaran di wilayah kawasan inti Kerajaan Goa. Di sebelah kanan ini merupakan ke-14 benteng yang mengawal benteng Somba Oku, salah satunya benteng Ujung Pandang. Lalu mengapa benteng-benteng itu dibangun? Raja Goa memang menyadari dan sudah mulai memperhitungkan kemungkinan timbulnya bahaya yang akan mengancam kerajaan Goa, berupa perlawanan dari dalam dan kemungkinan serangan musuh dari luar. Maka oleh karena itu dibangunlah banyak benteng-benteng pertahanan. Perlawanan rakyat terhadap Belanda. Terjadinya ketegangan antara Belanda dengan kerajaan Goa sudah berlangsung sejak lama, jauh sebelum Sultan Hasanuddin naik dan menduduki takhta kerajaan Goa. Orang-orang Belanda hendak memaksakan hak monopoli perdagangannya di Kepulauan Maluku dan Indonesia bagian timur, serta ingin berkuasa di sana. Kerajaan Goa tidak mau mengakui hak monopoli perdagangan Belanda. Jelas sekali bahwa kepentingan kerajaan Goa bertabrakan dan bertentangan dengan kepentingan Belanda. Di sisi lain, orang-orang Makassar itu juga mempunyai kepentingan yang sama di Kepulauan Maluku. Rempah-rempah, terutama pala dan cengkeh, merupakan bagian dagangan utama yang membawa keuntungan yang tak ternilai harganya bagi orang-orang Makassar. Siapa yang berani melanggar peraturan-peraturan oleh VOC dianggap penyelundupan, bahkan dianggap penjahat yang harus dihukum berat dan dibasmi. Tegas orang-orang Belanda main paksa dan bertindak sewenang-wenangnya. Selain itu, kerajaan Goa berpendirian bahwa dunia dan lautan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk seluruh umat manusia untuk mencari makan. Tuhan Yang Maha Kuasa tidak menciptakan bumi dan lautan hanya untuk orang-orang Belanda saja. Dengan adanya pertentangan tersebut, maka tidak heran akan terjadi suatu perang yang dahsyat. Pada tanggal 6 November 1653, Sultan Muhammad Said wafat. Baginda digantikan oleh putra Baginda yang terkenal dengan nama Sultan Hasanuddin. Para pembesar VOC di Batavia tentu saja mengharapkan perubahan kebijaksanaan yang menguntungkan perdagangannya. Setelah Sultan Hasanuddin menduduki tahta kerajaan Goa, keadaan tidak seperti yang diharapkan oleh para pembesar VOC di Batavia. Maka hubungan antara kerajaan Goa dan VOC makin tegang dan bertambah buruk. Belanda sangat kecewa karena kerajaan Goa tetap menjalankan kebijaksanaan, tidak mau mengakui bahkan menentang hak monopoli VOC. Bentrokan bersenjata antara VOC dan kerajaan Goa tidak dapat dielakkan. Perang terbuka antara orang Makassar dan orang Belanda pasti akan terjadi. Sebab utamanya ialah kedua bangsa itu berwatak keras, kepentingan mereka berbeda bahkan bertentangan. Dalam catatan sejarah terjadilah perang dahsyat antara kerajaan Goa di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin dan orang-orang Belanda yang dipimpin oleh Laksamana Spilman yang memakan biaya serta korban yang tidak sedikit jumlahnya. Lalu terjadi pula duel meriam antara VOC dan pertahanan benteng Somba Oku. Somba Oku yang dipertahankan oleh 3 benteng kuat, yaitu benteng Panakukang, benteng Somba Oku, dan benteng Ujung Pandang. Benteng-benteng itu dipersenjatai dengan 130 buah meriam. Benteng Ujung Pandang setelah perjanjian Bungaya. Kerajaan Goa Talo akhirnya menandatangani perjanjian Bungaya pada 18 November 1667, yang salah satu pasalnya mewajibkan kerajaan Goa untuk menyerahkan benteng kepada Belanda. Semua benteng dirobohkan termasuk sisa benteng Somba Oku, kecuali benteng Ujung Pandang. Benteng yang hancur kembali dibangun oleh Spilman dengan biaya arsitektur Belanda dan diubah namanya menjadi Fort Rotterdam oleh Cornelis Spilman untuk mengenang daerah kelahirannya di Belanda. Benteng Ujung Pandang setelah perjanjian Bungaya. Belanda menggunakan sebagai pusat pemerintahan ekonomi dan berbagai macam aktivitas. Benteng ini juga digunakan sebagai markas komando pertahanan, kantor perdagangan, kediaman pejabat tinggi, dan pusat pemerintahan di wilayah timur Nusantara. Pada 1937, kepemilikan benteng Rotterdam oleh Dutch Indies Government diserahkan kepada Fort Rotterdam Foundation. Benteng ini terdaftar sebagai bangunan bersejarah pada 23 Mei 1940. Setelah beberapa kali beralih fungsi, benteng ini diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Benteng Fort Rotterdam ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2010. Benteng sebagai bukti perlawanan.
Benteng Ujung Pandang adalah benteng Kerajaan Goa. Benteng itu dibangun pada 1545 ketika Kerajaan Goa diperintah oleh Raja Goa yang ke-10 yang bergelar Karai Unipalangga Ulawaen. Benteng Ujung Pandang adalah bukti sejarah bahwa kaum penjajah Belanda baru dapat menginjakkan kakinya di Sulawesi Selatan setelah mengalami pertempuran yang sengit dari masyarakat Kerajaan Goa. Melalui pertempuran dahsyat dan berdarah, barulah kaum penjajah dapat menginjakkan kakinya di Sulawesi Selatan. Semua benteng dirobohkan kecuali benteng Ujung Pandang. Saksi sekaligus bukti sejarah tidak dapat dibantah tentang kebenarannya bahwa bangsa Indonesia dengan semboyannya yang terkenal di daerah Sulawesi Selatan, Kualeangi, Talangat, Natowalia, aku memilih tenggelam daripada balik kembali. Sudah sejak zaman dahulu telah mempunyai harga diri yang tinggi dan tidak mudah ditunduk oleh bangsa asing. Kesimpulannya, benteng merupakan bukti sejarah bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh asing. Akan tetapi, benteng itu juga merupakan bukti sejarah bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang punya harga diri yang tinggi serta mempunyai cita-cita kemerdekaan. Selain disebut sebagai simbol hegemoni VOC di wilayah Sulawesi Selatan, sebelum berubah nama, benteng Fort Rotterdam membuktikan bahwa masyarakat daerah Goa pada abad ke-17 rela mengorbankan jiwa raganya dengan membela dan mempertahankan tanah airnya. Dengan giginya, Sultan Goa membangun banyak benteng untuk melindungi wilayah kerajaan dari penjajah Belanda. Hingga pada akhirnya kerajaan Goa menandatangani perjanjian Bungaya serta menyerahkan benteng Ujung Pandang. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Wanda Oksa Prilia. Oke, saudara-saudara, kita telah mendengarkan presentasi dari 3 mahasiswi yang telah mengirim PPT-nya 1 hari sebelum mereka tampil. Secara umum saya ingin memberikan satu komentar yang tidak jemu-jemunya saya menyatakan bahwa presentasi mahasiswa itu satu latihan akademik, ya. Jadi Anda belajar mengemukakan pendapat, gagasan dari judul yang telah Anda pilih sendiri. Karena itu sebaiknya judul, topik, pokok-pokok bahasan itu harus Anda kuasai. Apa bukti seseorang menguasai judul, topik, dan materi di dalamnya? Dia harus dengan lancar mengemukakan apa yang terkandung dalam topik dan gagasannya itu dengan secara lisan saja, dengan makalah. Makalah itu lisan. Ya. Jadi kalau Anda masih membaca, apalagi membacanya salah, itu menunjukkan Anda belum menguasai topik, judul, materi yang telah Anda kemukakan. Jadi ketiga presenter tadi, terutama yang 2 terakhir masih membaca, ya, dan banyak salah-salah membacanya sehingga jelas Anda belum menguasai topik tersebut. Ya. Oke, misalnya saya ingin memberikan secara detail, ya, komentar terhadap apa yang tadi dilakukan. Nora and Milover lambat ya kirim PPT-nya, nggak bisa saya komentari. Irsa F.Y. Tanjung, ya. Kolonialisme di Sumatera Utara 1989, perbudakan di perkebunan Sumatera. Ini judulnya rancu, nggak jelas, ya. Judulnya belum paham juga. Jadi Anda tuh belum bisa menunjukkan bahwa satu nama itu ada sejarahnya. Jadi kalau Anda menyebut Sumatera Utara, Anda nggak paham sejarah. Dalam merujukannya Anda jelas-jelas bahwa itu adalah kawasan Sumatera Timur, Sumatera Timur. Jadi kalau terus-terusan menyebut Sumatera Utara, Anda sama dengan menyebut handphone, internet pada zaman Majapahit. Ya. Jadi kolonial Sumatera Utara nggak dikenal. Sumatera Utara itu pada tahun 1869. Ya. Yang ada adalah Sumatera Timur. Sumatera Utara setelah kita merdeka, tahun 60-an, tahun 50-an dikenalnya. Itu yang menjadikan orang Aceh protes, ya.
Kenapa kami harus dimasukkan ke Sumatera Utara? Kami adalah daerah istimewa dan seterusnya. Yang kedua, periodenya nggak jelas. Anda bilang kolonialisme di Sumatera 1869, pembahasannya sampai abad ke-20, bahkan sampai tahun 1945, bahkan 47. Ya. Jadi belum menggambarkan satu judul sejarah. Jadi coba saya nggak yakin kalau begitu apakah judul-judul dalam referensi yang Anda baca itu betul-betul dipahami atau tidak. Ya. Oke, pembahasannya ya mungkin Anda harus menganalisis hubungan antara penguasa dan pengusaha kolonial dengan sultan-sultan di Sumatera Timur itu, Deli Serdang. Sebab itu perkebunan itu milik sultan tanahnya. Disewa kepada pihak kolonial dan pengusaha Belanda. Jadi Anda dari penjelasan seolah-olah bahwa itu adalah tanah milik kolonial Belanda, kemudian mendatangkan para buruhnya ditindas, para buruhnya melakukan perlawanan. Jadi nggak sesuai dengan fakta-fakta sejarah, tidak ada perlawanan. Ya, bahwa Anda mengaitkan perlawanan Sisingamangaraja dengan perkebunan, nggak ada hubung kaitnya itu. Sisingamangaraja lain, nggak ada kaitannya dengan membela nasib para buruh perkebunan. Jadi Anda belum paham tentang sejarah perkebunan di negeri Anda sendiri ya, di Sumatera Timur, yang kemudian nanti menjadi Sumatera Utara pada tahun 53. Jadi sebaiknya itu dianalisis ya, bagaimana sultan-sultan di Sumatera Timur. Saya pikir sama seperti sultan di Yogyakarta, di Surakarta, di Jawa Tengah yang menyewakan tanah-tanah kesultanan kepada pihak kolonial termasuk pengusaha perkebunan. Itu yang sepatutnya ada analisis. Ya. Kemudian mungkin menarik ya, mengapa perkebunan di Sumatera Timur itu akhirnya lebih banyak mendatangkan buruh dari Jawa daripada dari Cina. Sebab orang Melayu ya selain kurang jumlahnya, orang kata ya orang Melayu mana mau kerja di perkebunan ya. Jadi orang Jawa yang jumlahnya banyak didatangkan sebagai kuli-kuli kontrak. Jadi namanya kuli kontrak. Jadi kuli yang dikontrak waktunya sekian tahun dan sebagainya. Mungkin dari sini Anda harusnya menganalisis mengapa pihak pemilik perkebunan, khususnya orang Belanda, mencap para pribumi itu malas. Jadi mitos pribumi malas itu saya pikir harus dianalisis dari apa itu kuli kontrak. Jadi kalau orang dibayar di muka tanpa diiming-imingi akan mendapatkan gaji besar, hidup enak, tapi dalam kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam kontrak, orang mana ada motivasi untuk bekerja. Jadi seharusnya dianalisis. Jangan juga menyalahkan Belanda rasis dan sebagainya. Jadi kuli kontrak itu saya pikir harus dianalisis antara apa yang tercantum dalam peraturan, bagaimana mekanisme perekrutan, dan bagaimana kenyataannya sehari-hari, itu sebaiknya Anda pahami dan Anda analisis. Jadi sekali lagi, cara Anda menjelaskan masih hitam putih, masih seolah-olah orang Belanda tuh ya jahat semua ya. Jadi kalau Belanda jahat, Sultan juga jahat dong ya. Nah, karena itu mungkin Anda nggak memahami mengapa kemudian pada tahun 1946 terjadi revolusi sosial ya, di Sumatera Timur yang menghancurkan kesultanan-kesultanan di sana. Jadi itu yang harusnya Anda pahami ya, dan Anda analisis dengan objektif saja ya, tanpa harus hitam putih pembahasan. Jadi sekali lagi perlawanan Anda nggak paham ya. Masih kayak anak SMA seolah-olah
yaitu Sisingamangaraja dikaitkan dengan perkebunan, nggak ada ya. Mungkin karena Anda orang Batak, kalau seolah-olah Medan itu punya orang Batak, bukan ya. Medan itu adalah miniatur Indonesia multi etnik. Tidak hanya orang Batak, ada orang Melayu, ada orang Jawa, sehingga dikenal istilah Jadel, Jawa Deli, atau Puja Kesuma, Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Jadi itu yang menjadikan mengapa di Medan tiap etnik mempertahankan budaya dan bahasa masing-masing. Karena tidak ada etnik dominan. Beda dengan di Jawa Barat, mayoritasnya dominannya orang Sunda, semua orang yang datang ke sini harus menggunakan bahasa dan budaya Sunda. Ya. Jadi karena di Medan nggak ada etnik dominan, ya menggunakan bahasa masing-masing, ya. Bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Melayu, dan seterusnya. Ya akhirnya Anda tidak menganalisis, tidak menyinggung sama sekali konsekuensi-konsekuensi dari sejarah perkebunan di Sumatera Timur ini dengan revolusi sosial. Ya. Pada masa revolusi itu sepatutnya dikaitkan, dan itu juga satu bukti ya bahwa sistem kolonial yang berkolaborasi dengan kesultanan-kesultanan pribumi dan dinilai oleh masyarakat akar umbi menindas mereka, akhirnya membangkitkan satu amarah pada masa awal revolusi kemerdekaan Indonesia. Sehingga sepatutnya Anda bisa memahami mengapa kesultanan-kesultanan di Sumatera Timur tidak seperti di Jawa Tengah, di Yogyakarta, di Surakarta, yang bahkan Yogyakarta eksis ya karena sikapnya terhadap Republik sangat jelas, yaitu mendukung kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga diberi gelar sebagai daerah istimewa. Itu yang Irsa mungkin dalam makalahnya nanti supaya jelas, tidak hanya judulnya ya, coba analisisnya mau kemana Anda ini. Jadi membahas kolonialisme di Sumatera Timur itu haruslah dianalisis secara objektif saja, secara jelas saja ya, jangan hitam putih. Jadi tidak bukan hanya tidak ada gunanya, tapi belum bisa memberikan satu pemahaman pada para pembaca kalau cara pembahasan Anda tentang judul ini seperti yang tadi Anda kemukakan. Ya. Menggunakan referennya juga masih belum paham. Ya. Saya sering berkali-kali menyatakan kalau Anda menuliskan judul buku, maka judul buku itu harus dicetak miring. Ya. Jadi nanti ikut lomba karya ilmiah, menulis skripsi, menulis makalah untuk jurnal, masih salah-salah yang elementer seperti ini, Anda ditertawakan ya. Kata Tukul, deso bener Anda nih, kayak belum pernah ikut kuliah saja ya, menuliskan daftar pustaka saja salah-salah ya. Buku sejarah standarnya coba, mungkin karena Anda tidak membaca buku standar ya. Kecuali Karl Pezer, itu pun kayaknya tidak dibaca, padahal sangat bagus analisisnya Karl Pezer tentang tuan kebun dan itu ya. Jadi tapi mungkin karena tidak dipahami, maka tapi harus baca yang lain. Anthony Reid ya, itu pakar tentang Sumatera Timur, itu termasuk revolusi sosial di Sumatera Timur ya. Itu harus baca Anthony Reid itu ya. Karl Pezer sudah digunakan tapi belum dipahami. Ya. Baca tentu John Engelson tentang buruh, tentang kuli ya. Baca pengalaman Hamka ya, merantau ke Delhi. Jadi untuk bisa memahami suasana zaman, suasana kuli-kuli di tanah perkebunan, Hamka nulis merantau ke Delhi atau kenangan masa lalu ya. Jadi Hamka orang yang mengalami suasana perkebunan di Sumatera Timur. Ya. Tentu baca juga IDAS ya. Jadi cari mahasiswa sejarah itu harus tahu buku-buku standar apa kalau membahas satu periode tertentu ya. Jadi jangan kayak mahasiswa yang tidak belajar sejarah, Anda nggak tahu buku standar tiap peristiwa itu deso ya, itu kurang piknik
kalau begitu ya. Cari lagi artikel dalam jurnal ilmiah yang relevan, yang kalau dirujuk sekali lagi dalam makalah lengkapnya harus dituliskan dalam daftar pustaka secara benar. Apa itu dengan benar? Kalau judul buku cetak miring. Kalau artikel dalam jurnal tidak usah cetak miring, jurnalnya yang cetak miring. Judul skripsi, judul tesis, judul disertasi tidak usah dicetak miring. Tapi tesis yang tidak diterbitkan, skripsi sarjana tidak diterbitkan, itu yang cetak miring. Yang kayak gini elementer ya. Kalau Anda dinasihati oleh anak-anak SMA, nanti malu sendiri Anda ya. Anak-anak SMA udah pandai cara menulis karya ilmiah, menuliskan daftar pustaka yang betul ya. Anda sendiri masih belum paham. Oke, sekarang Mutia Yosiani ya. Mutia Yosiani masih membaca ya. Yang dipresentasikan sebaiknya menyebut nama Kasan Mukmin itu diberi tafsir ya. Kasan Mukmin, orang Jawa emang kalau Hasan dia panggil Kasan, Ali dia panggil Ngali ya. Ismangun, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Al-Fatihah, Al-Fatihah itu biasa, tapi sebaiknya diberi makna Kasan Mukmin, seorang mukmin yang baik ya. Jadi sebenarnya kurang ada kena mengena dengan gerakan Ratu Adil. Jadi Ratu Adil itu satu ideologi tidak nativisme, ada unsur Hindu Budanya ya. Sementara Kasan Mukmin kalau Anda baca dengan betul dia adalah satu gerakan pembaharuan Islam sebenarnya. Tapi Anda karena nggak paham dan sumbernya kurang, jadi tidak menganalisis. Termasuk menyebutkan salah juga ya. Dermo Jojo apa? Dermo Jojo. Anda nggak paham bahasa Jawa ya. Dermo Joyo. Ya. Dermo itu bisa dharma, kewajiban, tugas. Joyo, jaya itu sukses. Jadi nggak diberi tafsir dan salah menyebut juga ya. Menyebut Swirto lagi ya, salah juga. Dermo Joyo, bukan Dermo Jojo. Pripun sampean Mbak. Boten ngertos bahasa Jawi ya. Oke, sekarang yang PPT-nya ya. Jadi belum jelas ini judulnya dan bukan kajian sejarah. Jadi kajian sejarah itu harus jelas periodenya. Kalau Anda judulnya seperti ini, Ratu Adil kapan nih? Zamannya Jokowi, zamannya Raples, zaman Jepang. Jadi nggak jelas. Sementara dalam pembahasan, Anda tuh awal abad ke-20, itu bisa lain lagi ceritanya harusnya. Jadi karena judulnya sendiri belum jelas dan bukan merupakan kajian sejarah, maka pembahasannya pun kemana-mana ya, nggak jelas juga. Jadi coba baca, memang konsep tentang Ratu Adil ini Anda terpengaruh oleh bukunya Prof. Sartono Kartodirjo ya, Ratu Adil, dan tapi tidak Anda pahami juga itu. Jadi Ratu Adil mungkin ini konsep nativisme yang ada unsur Hindu Budanya mungkin bagi umat Islam agak kurang sesuai ya. Jadi kalau Anda menganggap Kasan Mukmin seorang Ratu Adil, coba analisis siapa Kasan Mukmin. Betulkah dia menyatakan dirinya sebagai seorang Ratu Adil? Biasanya kalau tokoh Muslim dia akan menganggap dirinya khalifah, wakil Allah. Dan jadi referennya ke nilai-nilai Islam, bukan kepada nilai-nilai Hindu Buddha. Seperti tokoh Heru Cokro misalnya, yang digambarkan sebagai Ratu Adil. Tidak, umumnya adalah ke tokoh-tokoh Islam. Kecuali mungkin Dermojoyo, mungkin ada. Tapi sebaiknya Anda baca, tidak hanya berdasarkan informasi dari orang lain yang tidak jelas. Ya. Jadi kritik terhadap gerakan Ratu Adil Anda bagus baca nanti dalam rujukan ya, supaya tidak orang kata menggebiah-uyah, mendesak kompet daun, menggeneralisir semua gerakan protes melawan
Belanda pada awal abad 20 itu dilabel sebagai Ratu Adil. Ya, Anda akhirnya tidak membahas ya bahwa seorang tokoh Ratu Adil yang namanya ideal dan terkenal, Heru Cokro, nanti dikaitkan dengan fenomena munculnya gerakan Sarekat Islam, di mana pimpinannya mirip-mirip dengan nama Ratu Adil, Omar Said Cokro Aminoto. Itu harusnya Anda analisis, ya. Karena pembahasan Anda adalah awal abad 20, tapi mungkin karena Anda nggak paham kajian sejarah itu harus seperti apa, maka jadi kemana-mana pembahasannya. Coba nanti dalam makalah lengkapnya difokuskan apa yang Anda maksudkan nih dengan gerakan Ratu Adil dan apa contoh kasusnya supaya jelas, termasuk periodenya ya. Jadi sumbernya sih oke, tapi mungkin Anda belum membaca sumber-sumber yang ada cantuman itu dan nggak paham ya, termasuk bukunya Prof. Sartono Ratu Adil itu coba baca ya supaya lebih paham. Jadi selain Sartono Kartotejo, baca buku-buku standar yang lain ya. Anda harus membaca catatan-catatan hariannya atau bukunya Snuk Nugroho ya. Sebab Snuk Nugroho adalah seorang penasihat kolonial pada akhir abad 19, awal abad 20 yang banyak menilai, menganalisis, meneliti gerakan-gerakan Islam yang tadi Anda kategorikan Ratu Adil tersebut. Dan dari gerakan-gerakan ini, Snuk Nugroho membuat satu analisis yang menarik. Ya. Jadi bagi dia gerakan-gerakan milenarisme, Ratu Adil, nativisme itu gerakan-gerakan tradisional yang tidak usah dicemaskan oleh pihak Belanda, itu gerakan-gerakan spontan yang tidak serius ya. Kalau ditangani pun dengan segera bisa bubar saja. Bahkan terhadap gerakan yang ada bernuansa Islam, Snuk Nugroho bilang kalau amalan-amalan tarekat dia hanya untuk kepentingan ibadah harus didukung oleh pihak Belanda. Tapi kalau sudah menyebut-nyebut Belanda itu kafir, Belanda itu harus disingkirkan, harus akan mendirikan sebuah khilafah, sebuah sistem kekuasaan Islam, nah itu harus ditindas kata Snuk Nugroho. Dan mudah saja menindasnya karena gerakan-gerakan Ratu Adil kan para pengikutnya menggunakan jimat, menggunakan isim, zikir, itu saja dengan keyakinan kebal peluru, sekali ditembak, tembus dan meninggal, bubar gerakan itu. Jadi itu yang sepatutnya Anda baca juga karya-karya Snuk Nugroho. Termasuk bukunya Deliar Nur ya, Gerakan Modernis Islam awal abad 20. Mungkin Anda bisa membedakan nanti bahwa dalam Islam tidak sepenuhnya tepat melabelkan gerakan masyarakat yang protes terhadap sistem kolonial yang modern itu sebagai Ratu Adil. Mungkin ada cara pandang yang lain. Ya. Terakhir, cari lagi artikel dalam jurnal ilmiah yang tadi relevan, dirujuk, dan nanti ditulis dalam daftar pustaka dengan benar. Ya. Itu untuk Mutia. Tommy lambat ya ngirim PPT-nya. Terakhir Wanda Oksa Prilia ya. Wanda masih membaca juga ya, presentasinya harus dilatih ya. Jadi kalau Anda presentasi pointes saja. Berikutnya nggak bamblam Anda ya, bicara untuk menunjukkan supaya Anda paham terhadap materi itu. Coba lihat YouTube bagaimana cara presentasi yang baik ya. Nggak ada presentasi yang baik itu membaca gitu. Kalau membaca anak SD lebih pintar ya. Jadi orang yang presentasi membaca menunjukkan dia belum menguasai materi itu. Atau orang berpidato membaca kan tidak menarik ya. Oke. Kalau ada membahas tentang Sulawesi Selatan ya, ini yang mungkin karena Anda bukan orang Sulawesi Selatan ya. Saya walaupun nama saya Andi, saya bukan Sulawesi Selatan juga, tapi pahamlah ya karena belajar sejarah ya. Di Sulawesi Selatan ada 4 etnik besar yang harusnya Anda pahami ya, yaitu etnik Makassar,
atau bangsa Makassar, bangsa Bugis, bangsa Mandar, dan bangsa Toraja. Nah, itu penuh dengan dinamika tuh, 4 etnik besar tuh ya. Samalah dengan bangsa Jawa dengan bangsa Sunda. Jangan disamakan, beda. Orang Sunda naon, orang beda jeung si Jawa koek. Jadi orang Bugis, orang Makassar juga bisa beda. Dalam konteks ini harusnya Anda pahami dan analisis sehingga mengapa kerajaan Goa Talo akhirnya bisa ditaklukkan oleh POC dengan bantuan kerajaan-kerajaan daripada Bone, Sopeng. Jadi memanfaatkan 4 etnik besar yang tidak seluruhnya bersatu itu untuk kepentingan pihak POC Belanda. Itu yang tidak Anda analisis. Jadi fokus kajiannya mau sejarah tentang benteng atau mau sejarah tentang kerajaan Gua Talo dalam persaingannya dengan POC dan akhirnya bisa ditaklukkan oleh POC dengan bantuan Arung Palaka atau raja-raja Bone dan yang lain-lainnya yang merasa kerajaan Gua Talo itu terlalu dominan secara politik dan melakukan ekspansi terhadap kerajaan-kerajaan lainnya. Jadi orang Bugis merasa tidak senang dengan orang Makassar. Ya. Sultan Hasanuddin Makassar. Kata orang Bugis, ya harusnya yang jadi pahlawan itu Arung Palaka. Sebab dia mempertahankan siri, harga diri. Ya, daripada ekspansi Sultan Hasanuddin yang orang Makassar. Jadi itu yang Anda membahasnya hitam putih, seolah-olah Sulawesi Selatan itu satu entitas politik yang satu, melawan Belanda, Belanda itu kejam, Belanda itu gitu yang ya ada SMA boleh lah ya, tapi kalau untuk mahasiswa coba analisisnya supaya kita memahami sejarah itu dengan benar, dengan komprehensif, itu harus dilakukan. Ya. Jadi termasuk coba cek ya tentang sumber dan asal usul nama Ujung Pandang. Karena Anda bukan orang Makassar, bukan orang Sulawesi Selatan, coba jangan-jangan tidak seperti yang Anda jelaskan. Ya. Jadi baca itu, coba sumbernya apa bahwa Ujung Pandang itu maknanya seperti itu. Termasuk Rotterdam. Jadi setiap nama itu ada maknanya ya, dan ada sejarahnya. Jangan sampai kata orang Sunda, kata orang Jawa dikira-kira kirata ya, dikira-kira nyata. Jadi harus jelas sumbernya dan makna yang sebenarnya. Membangun benteng itu apakah tradisi pihak kolonial atau tradisi orang lokal? Kalau dilihat dari presentasi Anda itu bukanlah benteng made in masyarakat lokal, itu pastilah benteng yang dibangun oleh pihak kolonial yang bernuansa modern. Ya. Kalau Anda lihat di kesultanan-kesultanan di Jawa, di Sumatera, ya, benteng itu adalah keraton itu sendiri. Ya. Jadi termasuk di Ternate Tidore. Jadi tradisi membangun benteng itu adalah tradisi kolonial. Mulanya membangun benteng, selain sebagai pusat pertahanan juga pusat perdagangan. Lama-lama ketika bisa mengekspansi kekuasaan melalui negosiasi dan melalui aneksasi, akhirnya benteng itu diperluas. Tetap dipertahankan, tapi akhirnya nanti membangun istana. Ya. Seperti yang kita lihat di Jakarta. Oke, jadi itu mesti jelas ya analisisnya supaya Kesultanan Gua Talo itu tentu pusatnya tidak di benteng itu ya, tapi ada istananya, ada pusatnya. Akhirnya Anda sama sekali tidak menganalisis satu sumber sejarah yang sangat penting ya, yang menunjukkan konflik antara Kesultanan Makassar, Gua Talo dengan POC.
Syair Perang Makassar. Sangat informatif ya, dan Anda bisa memahami nanti mengapa persaingan antara POC dengan Makassar ini dimenangkan oleh POC. Jadi Cornelis Spelman dikatakan ketika mau berperang dengan armada Makassar, dia melakukan satu diskusi yang intensif, mengatur strategi, berdiskusi, berdebat, apa strategi terbaik, ya, sehingga melahirkan satu strategi taktik yang jitu, termasuk memanfaatkan ketidakpuasan kesultanan-kesultanan Bone, Sopeng, dan lain-lainnya terhadap hegemoni Kesultanan Gua Talo. Sementara laskar-laskar Makassar hanya mendapat komando dari Sultan Hasanuddin saja, tanpa ada diskusi, tanpa ada perdebatan tentang strategi. Itu sangat menarik syair Perang Makassar ini. Tentu saja di samping organisasi dan persenjataan modern lebih didominasi oleh POC Belanda daripada Sultan Gua Talo. Ya. Itu yang tidak ada analisis. Ya. Kembali lagi ya, Gua Talo di mata kerajaan-kerajaan di sekitarnya tidak ada analisis, padahal penting ya, dinamika internal antara Makassar, Bugis, Mandar, Toraja di Sulawesi Selatan. Ini orang sering salah persepsi. Apa bedanya bahwa dia adalah bangsawan Makassar, sementara yang lain bangsawan Bugis? Kan itu termasuk orang Malaysia sampai sekarang juga salah paham ya. Dia pikir Sulawesi Selatan itu hanya Bugis saja. Kalau dia adalah bangsawan Makassar, dia gelarnya Daeng atau Karaeng. Kalau Bugis, Arung atau Andi. Andi Suwirta, Bugis itu harusnya, tapi saya bukan orang Sunda saja. Saya orang Malaysia salah paham juga. Najib, dia kata saya adalah turunan Bugis. Perdana Menteri Malaysia itu ya. Saya turunan Bugis. Dicek leluhurnya, ternyata Karaeng, Daeng, bukan Bugis, itu Makassar berarti dia. Jadi termasuk Anda, orang Balikpapan nggak paham juga tentang tadi 4 etnik besar di Sulawesi Selatan, ya, Makassar, Bugis, Mandar. Orang Mandar pun sekarang merasa beda dengan orang Makassar, dengan orang Bugis. Akhirnya dia mendirikan provinsi sendiri, ya, Sulawesi Barat. Nah, itu dominasinya Mandar dan Toraja ya di daerah pegunungan. Ya. Oke, ini sepatutnya analisis ya untuk bisa memahami mengapa Arung Palaka harus berkolaborasi dengan POC Belanda memerangi Sultan Hasanuddin. Jadi akhirnya yaitu bagi orang Indonesia mengenalnya ya hanya Hasanuddin saja, seolah-olah itu orang Makassar ya, pahlawan nasional itu. Manakala orang Bugisnya Arung Palaka dianggap ya bukan pahlawan, tapi bagi orang Sulawesi Selatan sendiri, khususnya orang Bugis, Arung Palaka juga hero. Juga dia membela harga diri, ya, diperlakukan semena-mena dan kurang adil oleh Sultan Hasanuddin. Jadi saya pikir pandangan kita sepatutnya oke, untuk kepentingan nasionalisme bolehlah hitam putih ya, tapi untuk kepentingan analisis sejarah dan mendapat pemahaman yang betul, yang komprehensif, itu sepatutnya dianalisis hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau Anda dari guru sejarah bilang ke orang-orang Bugis, anak-anak Hasanuddin itu pahlawan nasional, yang lain itu pengkhianatan, Anda kena badik nanti ya oleh orang Bugis. Apa cibu saya nih nggak paham sejarah gitu ya. Jadi harus luas wawasan Anda ya. Nanti kalau ditempatkan di daerah lain nggak paham sejarahnya, malah selain ditertawakan mungkin nanti akan dimusuhi oleh masyarakat di sekitar Anda. Anda belum paham menulis sumber rujukan ya. Jadi kalau judul artikel dalam internet ya tidak usah cetak miring ya. Yang cetak miring itu judul buku, judul artikel, judul artikel dalam jurnal, judul skripsi, tesis, disertasi yang belum diterbitkan, tidak usah dicetak miring.
Kalau dicetak miring artinya sudah diterbitkan dan itu buku biasanya. Jadi ini tidak aja. Saya sering menyatakan ini dan mahasiswa pada tidur biasanya, enggak, bodoh amat lah katanya. Padahal itu penting, menunjukkan bahwa Anda tidak hanya kurang membaca, tapi juga tidak paham seluk-beluk penulisan karya ilmiah. Kembali lagi, mahasiswa sejarah itu harus paham buku-buku sejarah standar. Ya. Kalau Anda membahas sejarah Jawa Barat, apa buku standarnya? Sulawesi Selatan, apa buku standarnya? Sumatera Timur atau Sumatera Utara, apa buku standarnya? Itu harus paham. Kalau enggak, ya itu Anda enggak kemana-mana ya pemahamannya. Jadi kalau tentang Makassar, Sulawesi Selatan, Islamisasi di Makassar, misalnya baca bukunya Nurdin. Arung Palaka, The Heritage of Arung Palaka, baca bukunya Andaya, ya. Baca bukunya Puling Gomang tentang Pelabuhan Makassar. Ini sejarawan dari Makassar terkenal ini ya, dari Unhas, Universitas Hasanuddin. Tentu harus baca juga IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah. Dan terakhir Anda harus cari artikel dalam jurnal ilmiah yang relevan dan ketika dirujuk harus ditulis dengan benar dalam daftar pustaka. Ya. Saya pikir itu yang boleh saya komentari. Mahasiswa lain nanti silakan memberi komentar singkat saja dalam WhatsApp grup ya kepada 3 presenter tadi. Oke, seperti saya katakan di awal bahwa mata kuliah ini banyak terganggu oleh libur, termasuk minggu depan sudah libur lagi, padahal masih ada presentasi mahasiswa mungkin 1 kali lagi ya. Jadi mungkin nanti KM akan mencari minggu depan selain hari Rabu, hari apa supaya bisa Zoom meeting untuk mendengarkan presentasi mahasiswa terakhir sebelum kita menutup mata kuliah ini pada akhir bulan Mei, sebab awal bulan Juni atau bulan Juni sudah mulai ujian akhir semester dan memasukkan nilai-nilai mata kuliah. Saya pikir itu yang bisa saya komentari. Mudah-mudahan ketika membuat makalah lengkapnya betul-betul Anda memahami ya topik, judul, materi yang sedang Anda bahas. Baca buku-buku standar, pahami, dan ketika Anda menuliskannya, mengutipnya harus benar di daftar pustaka. Tidak boleh mengutip satu pendapat dalam teks, kemudian tidak Anda tuliskan dalam daftar pustaka, atau Anda tanpa merujuk sama sekali, kemudian mempamerkan dalam daftar pustaka, itu juga bukanlah satu karya ilmiah yang baik, ya, bukan makalah yang baik. Saya pikir itu saja komentar dari saya, kritik dari saya, termasuk rekomendasi-rekomendasi, saran-saran perbaikan dari saya pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Kita akan beralih ke WhatsApp group untuk mendengar komentar-komentar singkat dari teman-teman Anda terhadap 3 presentasi mahasiswi tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.